I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nakila, prodi Sosiologi dengan NIM 24173012. Di sini saya akan menjawab soal UTS Ekonomi dan Bisnis tentang pemahaman konseptual. Di dalam pemahaman konseptual ini diminta untuk kita membedakan cara pandang dari Homo economicus dan Homo sociologicus. Homo economicus adalah pandangan bahwa manusia bertindak secara rasional untuk mencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dan menghindari kerugian, dan fokus utamanya adalah untung dan rugi secara materi. Homo sociologicus adalah pandangan bahwa manusia tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, norma, hubungan sosial, dan kepedulian terhadap orang lain dan mengambil keputusan. Contoh kasus nyata di lingkungan sekitar, misalnya seorang pedagang kecil tetap memberikan barang secara utang kepada tetangganya yang kesulitan ekonomi walaupun ia beresiko tidak dibayar tepat waktu atau bahkan merugi. Tindakan ini rasional secara sosial karena menjaga hubungan baik dan solidaritas antar tetangga, tetapi merugikan secara ekonomi karena tidak mendapatkan keuntungan langsung. Yang kedua adalah perbedaan keterlekatan. Keterlekatan rasional adalah hubungan ekonomi didasarkan pada kedekatan langsung antar individu, seperti kepercayaan, pertemanan, dan hubungan keluarga. Fokusnya pada hubungan pribadi. Keterlekatan struktural adalah hubungan ekonomi yang dipengaruhi oleh jaringan sosial lebih luas seperti reputasi, norma kelompok, dan informasi, misalnya gosip yang beredar dalam komunitas. Fokusnya pada posisi seseorang dalam jaringan sosial. Bagaimana keterlekatan struktural mencegah penipuan? Nah, keterlekatan struktural seperti reputasi dan gosip dalam jaringan bisnis dapat mencegah penipuan karena informasi tentang perilaku buruk akan cepat menyebar ke anggota jaringan lain. Jika seseorang menipu, reputasinya akan rusak sehingga orang lain tidak mau lagi bekerja sama dengannya. Akibatnya, risiko kehilangan kepercayaan peluang bisnis membuat orang cenderung menghindari tindakan penipuan. Soal ketiga adalah jaringan sosial. Menurut Mark Goldfletter, weak ties atau sering dibilang ikatan lemah seperti kenalan jauh atau teman biasa sering lebih menguntungkan dalam mencari pekerjaan karena mereka memiliki akses ke informasi yang berbeda dan lebih luas dibandingkan strong ties atau sering disebut dengan ikatan kuat seperti keluarga atau sahabat dekat. Argumen sosiologisnya, ikatan kuat biasanya berada dalam lingkungan sosial yang sama seperti informasi yang dimiliki cenderung sama dan terbatas. Sebaliknya, ikatan lemah menghubungkan seseorang dengan jaringan sosial yang berbeda, sehingga peluang mendapatkan informasi baru tentang lowongan kerja itu peluang usaha menjadi lebih besar. Intinya, weak ties lebih menguntungkan karena memperluas jaringan, membuka akses pada informasi baru yang meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. B. Mengapa orang rela menukar kenyamanan swalayan dengan tawar-menawar di pasar kaget? Menurut analisis saya, masyarakat tetap memilih pasar kaget karena pasar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai ruang sosial dalam konsep ekonomi bazar. Aktivitas ekonomi ini sering bercampur dengan interaksi sosial seperti berbincang, bertemu lalu berkenalan, dan mempererat hubungan sosial. Selain itu, adanya modal sosial membuat pembeli merasa lebih dekat dengan penjual. Misalnya, seorang pembeli bisa mendapatkan harga lebih murah, diberi bonus, atau bahkan
berutang saat sedang berkurang uang dalam ekonominya. Hal-hal yang seperti ini tidak bisa ditemukan di swalayan modern. Dengan demikian, kenyamanan sosial dan hubungan interpersonal seringkali dianggap lebih penting daripada kenyamanan fisik secara kebersihan. Kasus yang kedua yaitu dinamika etnisitas di pelabuhan atau pelantar di KUD Tanjung Pinang. Fenomena pembagian peran ekonomi berdasarkan etnis di pelantar KUD dapat dianalisis menggunakan perspektif struktur dan konsep manajemen minoritas. Menurut analisis saya, pembagian pekerjaan seperti etnis Tionghoa yang banyak bergerak di bidang grosir, etnis Bugis di kapal ekspedisi, dan etnis lain sebagai buruh angkut, bukan disebabkan oleh faktor genetik atau bakat alami sejak lahir. Hal ini lebih dipengaruhi oleh proses sejarah dan jaringan sosial yang sudah terbentuk sejak lama. Konsep manajemen minoritas menjelaskan bahwa kelompok etnis tertentu sering menjadi perantara ekonomi karena memiliki jaringan usaha keluarga yang lebih kuat. Melalui enklave ekonomi, mereka saling membantu dalam hal modal, informasi, dan peluang kerja, sehingga pekerjaan tertentu cenderung diwariskan dari generasi ke generasi. Dari perspektif struktural, kondisi ini terbentuk karena adanya kebiasaan pekerjaan yang diturunkan, kepercayaan dalam kelompok etnis, serta jaringan sosial yang memudahkan akses ekonomi. Jadi, kesimpulan analisis yang saya lihat atau pahami yaitu pembagian peran ekonomi berdasarkan etnis bukan karena faktor genetik, tetapi karena pengaruh sejarah, jaringan sosial, dan sistem ekonomi kelompok yang telah berkembang sejak lahir atau sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial memiliki peran penting dalam menentukan posisi ekonomi seseorang dalam masyarakat. Sekian jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.